Video ini dengan diperlihatkannya rekaman seorang bocil dengan tubuh yang mengerikan, di mana bocil malang ini adalah anak dari seorang ibu muda sekaligus vlogger bernama Ronan. Sambil melihat rekaman tersebut, Ronan yang belum lama keluar dari rumah sakit jiwa membuat video dokumentasi dari kejadian-kejadian yang telah ia alami. Setelah 6 tahun dinyatakan gelo, Ronan mengaku jika semua kutukan yang ia alami berawal dari sebuah pelanggaran yang pernah ia lakukan di sebuah kuil kuno. Bahkan kutukan itu sampai mengakibatkan orang tuanya meninggal. Penasaran dong? Mari kita cek rekamannya. Dari kematian orang tuanya, Ronan akhirnya sadar jika siapapun yang mencari tahu kutukan itu pasti akan modar. Begitupun ketika Ronan memberikan hasil rekaman vlog kuil itu kepada para polisi. Di tengah penyelidikan, para polisi itu pun dipengaruhi sesuatu sampai mereka tewas akibat diskon nyawa. Dari rentetan kejadian itu, Ronan pun meminta siapapun yang menonton video ini untuk membacakan sebuah mantra yang pernah ia pelajari dari kuil tersebut. Ronan pun berharap bacaan ini akan memberikan kesembuhan bagi anaknya yang saat ini sedang menderita. Kemudian Ronan menunjukkan sebuah rekaman ketika ia akan menjemput anaknya di sebuah panti asuhan. Tak lama kemudian seorang karyawan panti mendatangi rumahnya. Lalu ia mengatakan bahwa saat ini Ronan masih dalam pengawasan pengadilan, dan jika sampai Ronan masih berkelakuan aneh, mereka pasti akan membawa lagi anaknya ke panti asuhan. Setibanya di rumah, Ronan menikmati momen-momen bersama Dodo. Di sepanjang kebersamaan mereka, Ronan terus merekam kegiatannya ini. Saat Ronan mengecek suara tersebut, Dodo terlihat heran oleh sebuah penampakan. Begitupun dengan Ronan, ia pun tidak mengerti kenapa jendela rumahnya tiba-tiba pecah dengan menyisakan cecunguk dan pecahan kaca. Melihat keanehan pada kulkas yang menyala, Ronan merasa heran apakah PLN sedang gabut. Sontak Ronan pun kaget saat mendengar tangisan dan teriakan di dalam lift. Setelah kejadian tersebut, Ronan melihat pintu rumahnya tiba-tiba sudah terbuka. Entah apa yang terjadi kepada Dodo, Ronan pun terus mengikuti anaknya yang sedang menuju ke dalam kamar. Saat keanehan yang menimpa anaknya terjadi, kini si memperlihatkan dulu rekaman kejadian di 6 tahun yang lalu. Tepatnya ketika Ronan tergabung dalam sebuah tim apruker bersama pacar dan satu orang temannya. Untuk kebutuhan konten, si pacar yang bernama Dom mengajak Ronan dan saudaranya meliput ritual aneh di kampung pamannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ronan muntah-muntah gak jelas. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan atas ajakan pamannya Dom ini. Setibanya di lokasi, sang paman langsung menyambut kedatangan Dom dan saudaranya yang bernama Yuan. Lalu tiba-tiba si paman menyuruh Ronan untuk pulang karena ritual yang akan mereka lakukan adalah ritual khusus untuk keluarga mereka saja. Sementara itu, Ronan terlihat risih dengan seorang nenek-nenek yang terus memperhatikannya. Dengan tingkah yang aneh pula, si nenek memaksa untuk mengecek telapak tangan Ronan. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ronan diperbolehkan bergabung dengan keluarga besar Dom dalam ritual tersebut. Singkat waktu, ritual 10 tahun sekalipun mulai dilakukan keluarga ini. Lalu Ronan dan yang lain menuliskan nama mereka masing-masing sebagai syarat ritual bagi sang Bunda Dewi. Lalu tiba-tiba seorang bocil menyentuh perut Ronan dan berkata,
jika sang Bunda Dewi menyukai orok perempuan di dalam rahim Ronan. Sontak Dom dan Ronan pun kaget saat baru mengetahui jika peradukan yang sering mereka lakukan di kosan bedeng ternyata malah berbuah menjadi orok. Setelah sesi pertama usai, ketiga apruker ini kembali ke kamar. Lalu Dom dan Ronan masih kepikiran soal kehamilan yang disebutkan oleh si bocil. Tapi tak lama setelah itu, mereka pun bersiap untuk merekam ritual puncak keluarga Dom ini. Sesampainya di lokasi ritual, mereka mendengar mantra yang diucapkan Ronan di scene awal tadi. Lalu tiba-tiba si bocil yang sedang mengikuti ritual menghampiri mereka. Saat si bocil mengajak mereka bermain, Iwan meminta untuk diantar ke lokasi terowongan yang memang menjadi tujuan mereka. Namun entah apa alasannya, si bocil melarang mereka untuk pergi ke tempat itu. Kemudian si bocil mengajak mereka pergi ke sebuah tempat di mana ia biasa bermain. Lalu si bocil meminta jika hanya Ronan saja yang boleh masuk ke tempat ini. Penasaran, mereka pun mencoba nurut saja dengan permintaan si bocil. Saat berada di dalam ruangan, Ronan melihat banyak patung yang menghadap ke sebuah simbol aneh. Bahkan ia melihat lukisan sang Bunda Dewi dengan wajah yang tertutupi cairan aneh. Dan tak lama kemudian, si bocil menunjukkan mainannya yang berupa kodok bangkong buduk yang gede-gede. Lalu si bocil meminta Ronan untuk memberi makan kodok-kodok ini dengan beberapa helai rambut. Di tengah banyaknya keanehan, Ronan pun merasa heran saat melihat satu telinga si bocil yang menghilang. Lalu si bocil berkata jika telinganya itu sudah diambil oleh sang Bunda Dewi. Belum banyak yang dikatakan si bocil, keberadaan mereka di tempat terlarang ini tiba-tiba diketahui oleh si paman. Singkat cerita, mereka pun dikurung di dalam kamar oleh si paman. Pria ini pun menyuruh mereka untuk pulang saja esok hari. Selang beberapa saat, Dom berniat untuk keluar kamar. Karena sudah kepalang edan, mereka pun berniat untuk masuk saja ke dalam terowongan itu meskipun memang terlarang. Setelah berhasil keluar, mereka langsung menuju lokasi terowongan. Tapi di tengah perjalanan, lagi-lagi Ronan mengalami muntah ngidam. Karena sudah terlanjur akan menjadi bapac-bapac, Dom pun akan menamai anaknya ini dengan nama Cendodo, sesuai dengan marga keluarganya. Setibanya di depan terowongan, mereka menemukan si bocil dalam keadaan pingsan. Terlihat mereka pun heran karena tubuh anak ini dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh. Namun saat melihat banyak sesajen, mereka pun merasa jika si bocil sedang dijadikan persembahan. Melihat Ronan yang malah mengurusi si bocil, Yuan merasa kesal karena harusnya mereka fokus bikin konten vlog. Saat pintu terowongan terbuka, mereka mendengar teriakan-teriakan aneh diselingi tangisan-tangisan bayi. Dirasa ada yang aneh di dalam sana, Dom pun menyuruh Ronan untuk menjaga si bocil. Sementara ia dan Yuan akan mengecek ke dalam terowongan. Selang beberapa saat, Ronan menemani si bocil yang masih pingsan. Lalu tiba-tiba sontak Ronan pun kaget saat Yuan keluar terowongan sendirian dengan tingkah yang aneh. Di tengah kepanikan Ronan, ia melihat kamera Yuan tergeletak begitu saja. Singkat cerita, Dom yang sudah tewas berhasil dievakuasi warga. Terlihat Ronan pun histeris melihat calon imamnya Mokat dengan wajah yang mengerikan. Kemudian Ronan mengambil kamera milik Yuan yang rusak dan berniat untuk segera pergi dari desa ini. Melihat Yuan seperti orang linglung dan pelangak-pelongok gak jelas, Ronan pun berusaha untuk menghampirinya. Di tengah pencarian Yuan, Ronan melihat ritual yang semakin aneh dengan aksi bakar-bakar bebegik. Lalu tiba-tiba
Sontak Iwan pun panik saat semua gigi yang sudah ia vinir mahal-mahal tiba-tiba rontok. Melihat orang-orang menjadi aneh, Ronan pun langsung kabur ngabret seedan-edannya. Akhirnya, Ronan menjadi satu-satunya orang yang bisa selamat dari desa yang sangat aneh ini. Akan tetapi, keanehan dari kutukan Sang Bunda Dewi terus dialami oleh Ronan dan tak bisa lepas. Hingga ia pun dinyatakan gelo dan mendekam di RSJ selama 6 tahun. Kembali ke Ronan di masa sekarang, ia pun langsung menunjukkan beberapa rekaman lain setelah beberapa hari tinggal bersama anaknya. Kali ini, Dodo yang berada di sekolah mendapatkan kasus setelah Dodo tiba-tiba menggigit tangan temannya. Terlihat si kepala panti pun berusaha menenangkan Dodo yang masih terlihat aneh. Karena kejadian ini, Ronan langsung mendatangi sekolah dan membawa anaknya pulang. Di malam harinya, Ronan terlihat stres dengan tingkah Dodo yang semakin aneh. Lalu tiba-tiba, ia mendengar teriakan Dodo yang menyuruh sesuatu yang gaib untuk turun. Saat menemui Dodo, bocah ini mengatakan jika ia melihat sosok menyeramkan di langit-langit kamarnya. Dirasa cuma halusinasi, Ronan sok-sokan membawa pergi sosok yang dilihat anaknya. Di video lainnya, Ronan memperlihatkan sebuah rekaman ketika Dodo sedang bermain. Itu entah sosok jenis apa yang sedang berusaha meraih Dodo. Sungguh mengerikan sekali. Di hari berikutnya, Ronan mengajak Dodo ke rumah lamanya yang akan dijual. Lalu Kang Makelar memintanya untuk mengambil barang-barang Ronan yang masih tersisa di lantai atas. Di tengah obrolan mereka, Dodo yang memegang kamera ibunya ditemui sosok yang selalu ia lihat. Kali ini sosok tersebut menuntun Dodo untuk berjalan ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Dodo masuk ke tempat penyimpanan benda-benda jadul milik ibunya. Betapa kagetnya Ronan saat Dodo menyaksikan rekaman dari kamera milik Iwan. Kemudian Ronan langsung membawa Dodo untuk segera pulang. Melihat Dodo tiba-tiba lumpuh, Ronan yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Ronan merawat Dodo yang divonis oleh dokter telah mengalami kelumpuhan di kakinya. Keadaan ini pun semakin membuat Ronan depresi berat. Ia pun melakukan segala cara agar kutukan dari masa lalu tidak menimpa anaknya. Perilaku Ronan ini pun akhirnya diketahui pengadilan, hingga Ronan pun kembali dianggap gelo dan hak asuh Dodo akhirnya dicabut. Hari berganti hari, Ronan yang tidak ingin berpisah dengan anaknya nekat menculik Dodo dari rumah sakit. Dan kali ini, Ronan berniat untuk pindahan dan membawa barang-barang di rumah. Saat anaknya tinggal sendirian di dalam mobil, si kepala panti yang bernama Ming menemukannya. Ia pun heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ronan. Tapi tak lama kemudian, Ronan datang sambil terlihat panik. Rupanya pihak pengadilan sedang mencari Ronan dan juga anaknya. Akhirnya, Ming terpaksa membantu Ronan yang terlihat ketakutan parah. Dan hingga pada akhirnya para petugas pun gagal untuk mendapatkan Ronan dan juga anaknya. Singkat cerita, Ronan dan Ming membawa Dodo kepada seorang dukun untuk membebaskannya dari kutukan. Si dukun pun memberikan doa-doa terhadap kamera yang telah menyebabkan Dodo menjadi lumpuh. Saat menjalani pengobatan, istri sang dukun menyuruh Dodo untuk berpuasa selama 7 hari ke depan. Lalu Ronan harus kembali membawa Dodo ke tempat ini guna melanjutkan ritual tahap selanjutnya. Sontak Ronan pun kaget karena cara itu akan membuat anaknya menderita. Tapi karena ia sudah kalah, Ronan pun terpaksa menyetujuinya.
Setelah meninggalkan tempat si dukun, Ming yang sudah pulang memberikan pesan kepada Ronan. Dalam pesan tersebut, Ming mengatakan jika ia sudah mengambil kamera video milik Yuan. Rupanya Ming yang penasaran berniat untuk menyelidiki rekaman yang ada di dalam kamera itu. Hari berganti hari, Ronan ngabuburit bersama Dodo yang sedang menjalani puasa. Ia pun berharap pengobatan si dukun bisa berjalan lancar dan membebaskan anaknya dari kutukan sang Bunda Dewi. 你很热是不是？ Di suatu malam, Ronan yang berada di kontrakan terlihat panik karena anaknya tiba-tiba mengalami demam. Kemudian ia bergegas mencari Kang Mantri untuk memeriksakan kondisi anaknya. 哎呦，金主席啊，做这退休哦，看别个副作用，无吃袂煮的，你是听好呢？这引起。 Karena Dodo belum pernah makan, Kang Mantri tidak mungkin memberikan infus ke tubuh Dodo. Lalu ia menyuruh Ronan untuk memberi makan Dodo terlebih dahulu. Keadaan ini pun jelas membuat Ronan bingung, terlebih karena anaknya sedang menjalani puasa. Lalu Ronan berniat untuk belajar nginfus demi kesembuhan anaknya. Di hari ketiga, Ronan menyadari jika kondisi Dodo kian memprihatinkan. Ia pun melihat tubuh anaknya sudah dipenuhi bercak-bercak merah seperti budukan. Kemudian Shin memperlihatkan Ming yang sedang ngoprek kamera Yuan. Ternyata kamera tersebut tidaklah rusak, melainkan rekaman videonya sajalah yang mengalami kerusakan. Tapi meskipun begitu, Ming berhasil memperbaiki separuh video dengan software yang gak canggih-canggih amat. Akan tetapi, ia belum bisa melihat keseluruhan hasil rekaman ini. Namun semakin sering ia menonton video tersebut, Ming mengungkapkan jika ia merasa tidak enak badan. Sambil terus memperbaiki video, Ming melakukan browsing tentang ritual yang selalu dilakukan keluarga Dom. Rupanya leluhur Dom merupakan para penganut sebuah sekte sesat dari sebuah kepercayaan, di mana kelompok ini telah merubah gerakan tangan yang tadinya merupakan simbol keberkahan menjadi terbalik dan memiliki arti kata menyebar. Akan tetapi Ming belum mengetahui maksud dari kata menyebar ini. Lalu ia terbang ke daerah bernama Yunan guna bertemu dengan seorang biksu senior. Dan setelah mendapatkan banyak informasi, Ming berkata bahwa ia telah memberikan hasil penelitiannya dan video lengkap Yuan kepada Ronan. Tapi tak lama kemudian, Ming seolah merasakan kedatangan sesuatu. Tanpa Ming sadari, penyelidikan yang ia lakukan malah membuat Ming terkena kutukan Bunda Dewi. Hingga ia pun tewas setelah dipengaruhi oleh kutukan itu. Kembali pada Ronan, di suatu malam, bercak merah di tubuh Dodo kini sudah bermutasi menjadi borok, aneh, dan menjijikan. Lalu ia langsung menemui si dukun meski puasa Dodo belum tuntas. Betapa kagetnya Ronan karena si dukun sudah meninggoy akibat kutukan si Bunda Dewi. Seperti yang kita tahu ya, siapapun yang mencari tahu tentang kutukan itu pasti akan meninggal. Lalu tiba-tiba ia melihat istri si dukun sedang bertingkah aneh. Melihat bu dukun geget red ekstrim, Ronan pun berusaha untuk kabur. Setelah kejadian tersebut, Ronan pun akhirnya membawa Dodo kembali ke rumah sakit. Meskipun ia sadar cara ini akan membuatnya berhadapan dengan pihak pengadilan. Oke, setelah kita mengetahui kisah perjalanan Ronan, lalu kita kembali ke proses pembuatan video Ronan di scene awal tadi. Kali ini ia menjelaskan hasil penyelidikan Ming yang berasal dari sang biksu. Dan menurut Ronan, mantra yang diucapkan di scene awal tadi adalah doa untuk perlindungan. Makin banyak orang yang membacakan mantra itu, makin banyak pula berkah dan perlindungan. Tapi terdengar aneh juga ya.
Kemudian kita melihat rekaman CCTV dari ruang perawatan Dodo. Ketika malam hari, Dodo seolah dituntun sesuatu dan berjalan keluar rumah sakit. Lalu Dodo berhenti di dekat si bocil yang dulu tinggal di desa terkutuk dalam keadaan pingsan. Keberadaan si bocil ini pun langsung gempar diberitakan media. Terlebih karena di tubuh si bocil dipenuhi tulisan-tulisan dari kitab kepercayaan sesat. Setelah berita beredar, Ronan mendatangi rumah sakit tempat si bocil dirawat. Lalu Ronan mengambil telinga si bocil yang tersisa untuk ia persembahkan kepada sang Bunda Dewi, di mana semua ini dilakukan karena Ronan sudah kehabisan cara untuk menghentikan kutukan. Kemudian Ronan menunjukkan rekaman video Yuan 6 tahun yang lalu ketika memasuki terowongan. Penasaran kan seperti apa video yang satu ini? Inilah videonya. Dari sesajen yang terlihat, Dom dan Yuan masih merasa yakin jika terowongan ini adalah tempat pemujaan. Saat suara-suara aneh terdengar lagi, mereka pun berusaha untuk mencari dari mana suara itu berasal. Semakin jauh memasuki terowongan, akhirnya mereka menemukan patung sang Bunda Dewi. Ketika dicek, mereka merasa heran karena patung-patung ini dipenuhi patung bayi. Mereka pun bisa mendengar jika suara-suara itu berasal dari wajah patung yang ditutupi kain mantra. Dan karena penasaran ya, Dom berniat untuk membuka kain itu. Akhirnya, akibat kelakuan Dom itu, ia pun terkena kutukan dari murka sang Bunda Dewi. Betapa kagetnya Yuan saat melihat wajah Dom tiba-tiba sudah rusak. Setelah melihat video tersebut, Ronan menunjukkan video saat dirinya meminta pihak panti asuhan untuk merawat Dodo kembali. Rupanya Ronan sudah menyerah dengan keadaan yang ia alami. Kembali ke masa sekarang, kali ini Ronan berada di lokasi terowongan untuk memberikan persembahan kepada sang Bunda Dewi. Dengan tubuh yang dipenuhi tulisan mantra, Ronan berniat untuk memberikan potongan telinga si bocil kepada si Dewi jahat. Lalu Ronan melihat tangannya tiba-tiba sudah terkena penyakit sama seperti yang dialami Dodo. Sebelum ritual dilakukan, Ronan melanjutkan pembuatan videonya. Lalu ia menyuruh siapa saja yang melihat video ini untuk kembali membaca mantra yang pernah ia beritahu sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ronan menunjukkan sebuah video percakapan sang biksu. Tapi video ini bukanlah video ketika Ming bertemu si biksu.
Dari video ini, sang biksu mengatakan jika mantra yang biasa diucapkan penganut sekte bukanlah sebuah doa, melainkan sebuah mantra untuk berbagi kutukan. Dan makin banyak yang membacakannya, makin ringan pula kutukan yang menimpa keluarga Dom. Ternyata video ini dibuat oleh Ronan ketika Dodo masih dalam kandungan. Oh, ternyata sebenarnya Ronan pernah bertemu dengan si biksu dan mengetahui kenyataan dari semua kutukan ini. Dan dengan santuinya Ronan mengaku jika ia telah menipu kalian yang telah menyaksikan film ini, dan berterima kasih jika kalian mengikuti mantra yang telah ia ucapkan, karena dengan cara itu kutukan yang ia alami bisa menjadi ringan karena sudah dibagikan kepada para penontonnya. Tak sampai di situ, Ronan yang sudah kepalang bersalah akan menunjukkan wajah asli dari patung sang Bunda Dewi, di mana bagian tersebut merupakan pusatnya kutukan yang selama ini ditutupi kain mantra. Akhirnya, Ronan pun menyerahkan jiwanya sebagai usaha terakhir untuk kesembuhan anaknya. Beberapa waktu berlalu, sebuah scene memperlihatkan kondisi Dodo yang kini sudah pulih dari kutukan. Ia pun terlihat bahagia di dalam panti meskipun tanpa kehadiran sang ibu. Terima kasih buat kalian yang sudah meringankan kutukan dari ketolilan mereka. Lalu, film pun sudah berakhir.